Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan satu hal yang penting kita pahami tentang hepatitis akut. Apakah mengancam? Saya bukan dokter, tetapi saya telah mengikuti pendidikan formal dalam bidang keperawatan dan ada pengalaman bekerja sebagai tenaga medis selama 7 tahun. Dari pengetahuan dan pengalaman itu, saya memahami tentang hepatitis. Ini penting bagi kita sebagai masyarakat karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Prevention is better than cure. Kita sebagai orang percaya tentu ora et labora. Kita berdoa dan kita bekerja. Kita berdoa berarti kita menaruh harapan kepada Tuhan bahwa oleh perlindungannya kita bisa selamat dari bahaya. Tetapi kita juga sebagai manusia yang punya tanggung jawab untuk hidup sehat, ada upaya, ada ikhtiar untuk mencegah. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa WHO pada tanggal 3 bulan 5 tahun 2022 telah menyebutkan adanya 12 negara di dunia yang secara positif menemukan virus hepatitis akut, yaitu di Inggris Raya, di Spanyol, Israel, Amerika Serikat, Denmark, Irlandia, Belanda, Italia, Norwegia, Prancis, Rumania, Belgia. Dan pada tanggal 27 April yang lalu juga di Singapura ditemukan adanya kematian bayi yang berumur 10 bulan meninggal dan diduga ini termasuk hepatitis akut. Dan juga menurut laporan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa ada 3 anak yang meninggal dan diduga terkait dengan hepatitis akut. Kita belajar dari pengalaman yang lalu ketika ada COVID-19 dan dalam waktu yang singkat virus itu menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Itulah sebabnya ketika kita mendapatkan informasi tentang hepatitis akut yang secara umum menyerang anak-anak dan juga tidak tertutup untuk menyerang orang tua, kita perlu waspada. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Semua jenis penyakit hepatitis, termasuk hepatitis akut ini, masuk ke tubuh manusia melalui mulut dan juga bisa melalui kontak darah dengan penderita hepatitis. Cara menularnya yaitu bisa melalui kontak dengan darah. Misalnya darah orang itu kita sentuh. Bisa juga melalui cairan dari tubuhnya. Cairan itu seperti air seninya, urina, dan juga feces, yaitu kotoran daripada si penderita. Itu yang menjadi sumber-sumber penularan. Pencegahannya dapat kita lakukan dengan cara memastikan makanan yang bersih, bebas dari laler, dan apabila makanan itu kita beli dari luar, ada baiknya seperti yang sering saya lakukan, makanan itu dipanasin kembali untuk memastikan bahwa bebas virus. Kemudian tangan kita harus bersih, dan alat-alat makan yang kita gunakan, garpu, sendok, piring,
dan gelas minuman juga harus bersih. Saya punya kebiasaan bahwa alat-alat tersebut bisa direndam di dalam air yang sedikit panas untuk memastikan bahwa virus dapat steril dari alat-alat makan tersebut. Kita percaya bahwa apabila kita bersandar kepada Tuhan dan berdoa dan ada upaya pencegahan yang kita lakukan, semacam protokol kesehatan, maka kita berserah bahwa Tuhan akan melindungi kita dan mencegah agar hepatitis akut ini tidak membawa bencana dalam kehidupan manusia selanjutnya. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada sebagai upaya mencegah